Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffiansyah Muhammad Imran dengan NIM 2505059 dari kelas 1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah rangkuman materi Pancasila Pasca UTS, mulai dari pertemuan ke-8 hingga pertemuan ke-12. Materi ini sangat penting karena membahas Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai sistem filsafat, sistem etika, serta dasar nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya akan menjelaskan secara runtut, sederhana, dan menggunakan bahasa yang natural yang agar lebih mudah dipahami dalam konteks kehidupan sehari-hari, khususnya sebagai mahasiswa. Untuk daftar presentasi ini terdiri dari 4 bagian utama. Bagian pertama membahas terminologi dan fungsi Pancasila untuk mengingatkan kita kembali tentang dasar-dasar yang mendasari terbentuknya bangsa Indonesia. Bagian kedua membahas Pancasila sebagai sistem filsafat yang menjelaskan mengapa Pancasila lebih dari sekedar rumusan 5 sila. Bagian ketiga membahas Pancasila sebagai sistem etika yang sangat relevan untuk kehidupan moral masyarakat. Dan bagian terakhir membahas bagaimana Pancasila menjadi dasar nilai bagi pengembangan ilmu dan teknologi, terutama di era modern seperti sekarang. Jika keempat materi ini kita pahami secara menyeluruh, kita akan melihat bahwa Pancasila bukan hanya rumusan normatif, tetapi pedoman hidup yang benar-benar dapat diterapkan. Pancasila, teknologi, terminologi, fungsi, dan nilai. Pancasila berasal dari dua kata dalam bahasa Sanskerta. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Makna ini pertama kali dipopulerkan oleh I.R. Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945. Namun sebenarnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah hidup di tengah masyarakat Indonesia jauh sebelum itu. Misalnya nilai gotong royong, musyawarah, toleransi antar umat beragama, serta rasa persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai tersebut kemudian dirangkum menjadi 5 sila, yang bukan hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menggambarkan jiwa bangsa Indonesia. Dengan memahami terminologi ini, kita bisa menyadari bahwa Pancasila bukan hanya sekedar rumusan politik, tetapi juga merupakan refleksi dari kepribadian bangsa. Pancasila memiliki fungsi yang sangat luas. Pertama, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Ini berarti segala sistem pemerintahan, hubungan antar lembaga negara, hingga hak dan kewajiban warga negara harus sesuai dengan nilai Pancasila. Kedua, Pancasila adalah sumber dari segala hukum. Semua aturan, baik undang-undang maupun peraturan daerah, harus sejalan dengan nilai Pancasila. Ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ini bukan hanya slogan, karena pandangan hidup berarti cara kita menghadapi masalah sehari-hari, seperti perbedaan pendapat, konflik sosial, dan hubungan antaragama. Pancasila juga menjadi kepribadian bangsa. Artinya, melalui Pancasila, kita bisa melihat karakter bangsa Indonesia yang religius, humanis, dan cinta persatuan. Setiap sila Pancasila mengandung nilai inti yang sangat relevan. Sila pertama menekankan pentingnya toleransi antar umat beragama. Walaupun berbeda agama, kita diajarkan untuk tetap hidup harmonis. Kedua, mengingatkan kita tentang pentingnya menghargai martabat manusia, tidak membeda-bedakan suku, agama, atau status sosial. Sila ketiga, mendorong rasa cinta tanah air dan upaya menjaga persatuan. Sila keempat, menekankan pentingnya musyawarah dan dalam pengambilan keputusan bersama. Dan sila kelima adalah puncak dari semua sila sebelumnya, yaitu mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini sebenarnya bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kegiatan yang membutuhkan kerjasama.
Pancasila disebut sebagai sistem filsafat karena nilai-nilainya tersusun secara logis dan saling berhubungan. Tidak ada satupun, tidak ada satu sila pun yang bertentangan dengan sila lainnya. Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyebutkan bahwa Pancasila sebagai filosofis Krensteg yang berarti dasar filsafat negara. Dengan kata lain, Pancasila bukan hanya aturan normatif, tetapi sebuah cara berpikir yang mendasari bagaimana negara Indonesia dibangun. Karena itu, memahami Pancasila sebagai filsafat membantu kita memahami Indonesia dari perspektif yang lebih dalam. Ada 3 landasan filsafat Pancasila. Ontologis membahas tentang hakikat manusia. Dalam Pancasila, manusia dipandang sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Epistemologis membahas bagaimana nilai Pancasila digali. Nilai ini berasal dari budaya dan pengalaman bangsa sendiri, bukan mengadopsi dari negara lain. Aksiologis adalah nilai moral yang menjadi tujuan Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Ketiga aspek ini memperkuat posisi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Urgensi Pancasila. Urgensi Pancasila ini adalah sebagai filsafat terlihat dalam berbagai situasi nasional. Pancasila membantu kita memahami dan mencari solusi terhadap masalah bangsa, seperti ketimpangan sosial, konflik identitas, hingga isu demokrasi. Selain itu, Pancasila menjadi alat untuk menilai apakah suatu kebijakan pemerintah sudah sesuai dengan nilai-nilai dasar negara. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya konsep, tetapi juga menjadi kompas moral pembangunan nasional. Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika. Etika membahas tentang nilai baik dan buruk. Etika berbeda dengan etiket. Etiket hanya membahas sopan santun, tetapi etika membahas alasan moral mengapa suatu tindakan itu menjadi benar dan salah. Dalam kehidupan masyarakat, etika penting untuk menciptakan hubungan sosial yang sehat, dan sumber utama etika Indonesia adalah Pancasila. Dalam kajian etika, terdapat 3 aliran besar. Yang pertama, etika keutamaan yang menekankan pada karakter, seperti kejujuran, keberanian, dan integritas. Kedua, etika teologis, menilai suatu tindakan dari hasilnya, apakah membawa manfaat atau tidak. Terakhir, etika deontologis, menilai moral dari kewajibannya, meskipun hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Ketika kita bandingkan, Pancasila sebenarnya menggabungkan ketiganya. Ada juga aspek moral, aspek hasil, dan aspek karakter. Etika Pancasila muncul dari nilai setiap sila. Sila pertama mengajarkan moralitas keagamaan, sila kedua mengajarkan rasa kemanusiaan dan empati, sila ketiga mengajarkan persatuan sebagai dasar keharmonisan, sila keempat mengajarkan sikap demokratis dalam mengambil keputusan, dan sila kelima mengajarkan pentingnya keadilan. Jika nilai-nilai ini dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, maka terciptalah masyarakat yang humanis, demokratis, dan berkeadilan. Sebagai mahasiswa, kita adalah generasi penerus bangsa. Karena itu, etika Pancasila harus tercermin dalam sikap kita. Kejujuran dalam mengerjakan tugas, disiplin dalam waktu, bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan, serta menghargai pendapat dan hak orang lain. Dalam era digital, etika Pancasila juga penting untuk menghadapi tantangan seperti hoax, cyberbullying, dan penyalahgunaan teknologi.
Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa banyak dampak positif, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah apabila tidak dibarengi dengan nilai moral. Pancasila memberi batasan dalam dan arah agar iptek digunakan untuk kepentingan manusia, bukan untuk merusaknya. Dengan demikian, kemajuan teknologi telah menjaga moral, budaya, dan nilai kemanusiaan. Terdapat 3 pandangan tentang hubungan antara iptek dan nilai. Yang pertama, adalah pandangan bahwa iptek harus selaras dengan nilai budaya, dan keagamaan. Ini adalah pandangan yang dianut Indonesia. Kedua adalah pandangan bahwa iptek bebas nilai, yang biasanya dianut oleh negara-negara barat. Dan yang ketiga adalah pandangan yang menganggap iptek bisa berdialog dengan nilai ketika dibutuhkan. Indonesia memilih yang pertama agar pengembangan iptek tidak menghilangkan jati diri bangsa. Pancasila sangat penting sebagai dasar nilai pengembangan ilmu karena mencegah penyalahgunaan teknologi. Selain itu, Pancasila memastikan bahwa pengembangan iptek tetap menjaga identitas bangsa, berorientasi pada kemanusiaan, dengan tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan kemajuan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat. Sebagai penutup, dari keseluruhan materi yang kita pelajari, kita dapat melihat bahwa Pancasila bukan hanya simbol negara, tetapi fondasi yang mengarahkan cara kita berpikir, bertindak, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Meskipun zaman terus berubah, nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan menjadi pedoman moral bangsa. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.